Oke, jadi 40-60 dan 40-60 untuk kebebasan politik dan kebebasan sipil. Bisa saya tolong berikan yang terburuk juga ada. Ada skor kebebasan terburuk sedunia dimiliki oleh Sudan Selatan dan Suriah. Jadi yang paling bebas adalah Norwegia, Finlandia. Yang paling tidak bebas adalah Sudan Selatan dan juga Suriah. Skornya adalah 2, bayangkan. Skornya 2. Bahkan -2. Sudan Selatan itu skornya -2. Kebebasan sipilnya 6, kemudian kebebasan kebebasan politiknya 6, kebebasan sipilnya 4. Suriah skor 0 bahkan. Kebebasan politiknya -3, kebebasan sipilnya adalah 3, jadi 0. Oke, sekarang kita kembali. Apa yang dimaksud dengan kebebasan sipil, teman-teman sekalian, Bapak sekalian? Ada yang bisa menjelaskan apa itu kebebasan sipil? Atau istilah civil liberties, Apa itu civil liberties? Ya, mungkin kebebasan warga negara dalam berpendapat dan beraktivitas untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Ya, karena ada kebebasan sipil, ini yang sangat pribadi, sangat privat, juga ada kebebasan sifatnya publik ya. Yang sipil sifatnya sangat private, sangat pribadi sekali. Yang bahkan privacy ya, ini hak-hak privacy. Sementara kebebasan politik lebih hak-hak politik, misalnya untuk memilih, dipilih, hak untuk menjadi anggota dewan, hak untuk legislatif, eksekutif dan sebagainya. Tapi kalau kebebasan sipil lebih ke yang sangat pribadi ataupun private sifatnya, kebebasan private. Contohnya apa kira-kira teman-teman? Apa yang sangat privat di Indonesia? Kebebasan beragama mungkin, Prof. Iya. Boleh nggak saya bertanya pada Pak Zainal, Bapak agamanya apa? Boleh nggak? Mungkin di Muslim. Indonesia biasa. Di Indonesia Muslim. biasa. Di negara lain nggak boleh, Pak. Kalau saya di Eropa, saya nggak akan nanya agama Bapak apa. Atau sekarang saya nggak akan nanya, Bapak umurnya berapa? Saya nggak akan nanya ke Ibu Risbarita, umurnya berapa, Bu? Saya nggak akan nanya pada Pak Nikolas, beratnya berapa? Berat badan. Saya nggak akan nanya pada Bu Aryani, etnis apa? Karena dianggap sebenarnya melanggar kebebasan sipil. Nah, di kita kan biasa. Baru ketemu, langsung komen, agamanya apa? Wah, baru kenal nanya agama, udah nyari musuh. Yang lain kayak ngomong cuaca kayak gitu kan. Kalau kita kan di Indonesia belum kenal, agamanya apa? Berapa gajinya, Pak? Kerja jadi ini, berapa gajinya? Udah nanya gaji, baru kenal nanya gaji. Atau nanya agama, atau nanya berat badan. Mbak kayaknya lebar banget, Mbak. Lebar banget. Mas kayaknya ini banget. Itu yang kita bikin komen yang suka nyari musuh. Baru kenal udah nyari musuh. Kalau nggak semua orang nyaman dengan pertanyaan tentang agama, tentang orientasi seksual, tentang berat badan, tentang warna kulit, tentang etnis, tentang gaji, nggak semua orang nyaman. Jadi masalah wilayah civil liberties di Finlandia, Norwegia skornya sempurna. Di kita mungkin tidak, kita kan orang kadang-kadang masih suka ikut campur urusan orang lain ya. Makanya skor civil liberties kita itu rendah. Tidak sangat tinggi. Contohnya, mungkin kalau di negara-negara Eropa dengan negara Barat, agama dianggap urusan pribadi, ya, urusan orang. Di kita mungkin ada agama resmi, ada agama yang diakui oleh negara, ada yang tidak. Contohnya, bisa nggak orang di luar 6 agama itu kemudian dicatat pernikahannya? Penganut kepercayaan ya, penganut kepercayaan misalnya. Atau yang sekarang sedang jadi hot isu, bisa nggak orang nikah beda agama di Indonesia? Ada beberapa PN yang mengabulkan ya pendaftarannya. Gimana Bu Hakim? Bisa nggak mengesahkan pendaftaran pernikahan yang beda agama? Iya Pak, itu memang ada beberapa PN yang sudah mengabulkan Pak dengan berbeda-beda penafsiran. Tapi untuk kesamaan sendiri Pak belum keluar sih, karena kalau misalnya ada
dalam praktek hal-hal yang memerlukan kesamaan, sebenarnya kan Mahkamah Agung biasanya menyatakan adanya rumusan kamar, Pak ya, Ya. khususnya untuk ini. Terakhir kali saya dengar memang belum dirumuskan, Pak. Cuma salah satu yang memutuskannya seperti itu ya hakim anggotanya itu yang perkaranya si Sambo, Pak ya, yang satu lagi sebelah sebelah berapa yang junior yang sebelah kirinya Pak Wahyu itu WKPN, Oh, termasuk salah satu juga Pak yang pernah mengabulkan. zaman ini mana? Zaman di Surabaya, Semarang, kan kalau nggak salah sudah Masih baru Pak, masih baru Pak, baru-baru baru. ini Pak, iya masih baru, Karena kalau nggak 2022. salah yang mengesahkan itu PN Semarang, kemudian PN Pontianak, ke PN Surabaya, setahu saya. Di Jadi ini yang Jakarta, menimbulkan Jakarta juga, Jakarta juga Jakarta ya. sudah Pak, Jakarta Juga. sudah. Heeh. Nah, ini kan menimbulkan tanda. Yang disahkannya pendaftaran nikahnya atau mengesahkan nikah beda agamanya. Ini kan dua hal yang berbeda. Pengesahan menyatakan sah Menyatakan sah. sah bahwa perkawinan itu sah walaupun dia beda gitu Pak, beda Nah agama. ini, tadi ini menarik ya. Karena Iya, akhirnya menjadi menarik karena mungkin secara HAM orang punya hak untuk nikah beda agama. Cuma di Indonesia kan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang iya, Perkawinan menyatakan nikah itu sah kalau menurut hukum agama masing-masing masalahnya gitu ya. benar Jadi Pak. akhirnya timbul kontroversi. Benar Pak, benar. Ini antara hak sipil dengan hak asasi dengan hukum negara yang dipengaruhi oleh hukum agama, hukum adat dan sebagainya. Di kita jadi nggak mudah. Makanya kadang-kadang atau yang mungkin lebih susah lagi adalah nikah sesama jenis bisa nggak di Indonesia kira-kira? Nikah sesama jenis bisa nggak disahkan oleh pengadilan? Gimana Bu Hakim? Ada pernah nggak permintaan mengesahkan nikah sesama jenis? Belum pernah Pak, yang biasa Pernah ya? yang sudah pernah itu Pak, yang menyatakan jenis kelamin itu Pak, yang dia Oh, perempuan jadi laki-laki yang seperti itu. permohonan ini ya, Iya, masakan kayak Dorce gitu ya. iya Pak. Dorce, kemudian siapa dulu yang apa TNI itu anggota TNI yang di Sulawesi Utara yang Iya, oleh benar Pak. Panglima, Iya. iya, Heeh. asalnya cowok, cewek jadi cowok. Sekarang menikah April ya namanya, Aprilia, Aprilia. ya, Aprilia Manganang. Benar. Oke, jadi antara kebebasan sipil ini hal yang kontroversial di Indonesia. Ya, walaupun karena kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara agama yang hanya mengakui satu agama. Kita negara berketuhanan Maha Esa dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Nah, disinilah tantangannya bagaimana mengelola keberagaman, mengelola perbedaan antara kan dan termasuk nilai HAM mana yang kita akomodasi, nilai HAM yang mana gitu ya. HAM itu beda-beda ya. Kalau kita ingin menggunakan HAM ala Eropa, ala Prancis, mungkin semua jadi sah ya. Makanya kemarin ketika malam tahun baru di Prancis pas musim dingin ada tahun baruan kaum nudis, kaum telanjang. Di sana kan ada kaum nudis ya, istilah kaum naturalis yang emang senangnya telanjang, kemana telanjang. Dan ada pantainya, ada 7 pantai telanjang di Prancis. Syaratnya adalah nggak boleh pakai apapun atas nama HAM. Kemudian di sana pun polisi pun telanjang, hanya pakai topi dan pakai sabuk, selebihnya telanjang polisi sama. Karena harus telanjang, yang namanya pantai telanjang. Itu kira-kira bagian dari HAM atau melanggar HAM ketika orang telanjang? Gimana teman-teman sekalian? Itu bagian dari HAM kah atau melanggar HAM? Potensial melanggar HAM. Melanggar HAM di Indonesia, di sana melanggar HAM tidak, atau di Indonesia melanggar HAM? Di Indonesia. Iya, karena kita negara Pancasila, gitu. Kita nggak mungkin mengizinkan orang telanjang di depan umum, gitu, walaupun tempat khusus. Ini tidak ada tempat yang khusus orang telanjang, tidak ada. Walaupun mungkin di beberapa objek wisata dibiarkan ya, walaupun tetap harus biasa, tetap yang bawah ditutup ya, atas mungkin ada beberapa tempat yang terbuka ya. Turis-turis asing kadang-kadang terbuka ya. Oke, jadi makna kebebasan buat kita dan mereka mungkin berbeda karena konsep budaya yang juga digunakan berbeda. Juga jadi masalah untuk ketelanjangan lah, masalah lain-lain lah. Juga menggunakan nama. Di kita kan kadang-kadang ada nama-nama yang aneh ya. Nama orang tuh aneh. Karena orang boleh ngasih nama apapun. Ada anak kasih nama orang
Orang tua dikasih nama anaknya misalnya apa ya? Ada anak namanya Seton, ada anak namanya Seton loh. Ada anak namanya Tuhan, jangan kasih nama bapaknya. Ada anak namanya Andy Goes to School. Ada yang namanya Assalamualaikum, nama anak Assalamualaikum. Ada yang namanya Selamat Hari Raya. Ada yang namanya Selamat Hari Natal. Ada yang namanya apa namanya Minal Aidin wal Faizin. Itu boleh nggak ngasih nama anak seperti itu, Bapak sekalian? Boleh nggak kira-kira? Ngasih nama anak Assalamualaikum. Bayangkan, si anak akan menderita seumur hidup karena dibully teman-temannya seumur hidup. Orang tua ngasih nama anak gampang, anaknya dibully, bayangkan. Tega orang tua tuh, kalau kasih nama anak Assalamualaikum, kasih nama anak Selamat Hari Raya. Jadi bayangkan kalau gurunya absen, mulai di absensi di kelas, mulai dia PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, pasti ketawain. Begitu gurunya masuk, saya absen ya, Assalamualaikum. Semuanya, Waalaikumsalam Pak. Enggak, saya ngabsen dia. Itu kasihan. Bayangkan anak tuh dibully gara-gara orang tua sembarangan ngasih nama. Cuma ya boleh-boleh aja ngasih nama. Cuma ya tahu diri lah. Kasihan si anak ya. Jadi orang tua kadang-kadang ngasih anak enteng, anaknya menderita. Saya pun nama anak saya bagus, cuma kepanjangan. Jadi saya baru ngeh ketika anak sudah besar. Nama anak saya panjang, yang laki rata-rata empat kata. Yang pertama Muhammad Rodi Robani Fadlur Rahman. Yang ketiga Muhammad Arman Adian Afzlur Rahman. Nama artinya bagus tapi panjang. Jadi ketika dia nulis form-form apapun, jadinya nggak capek. Jadi mereka marah sama saya. Ayah enak aja kasih nama, panjang banget. Namanya bagus, cuma kepanjangan. Aku capek. Akhirnya M-nya selalu disingkat dan tulis Muhammad karena kepanjangan. jadi hak itu akhirnya juga perlu dipikirkan ya. Jangan memberikan anak beban ya. Kasih nama anak yang bagus menurut telinga kita, justru si anak dibully di mana-mana. Karena ya kayak nama anak, kalau kasih nama anak setan, kira-kira anaknya dibully nggak? Nah, karena kalau si setan namanya setan, kalau dia nikah, istri dia jadi istri setan. Kalau dia punya anak, anaknya anak setan. Kalau dia punya cucu setan. Ini kan kacau punya anak kayak begitu. Atau ada orang namanya Tuhan di Jawa Timur, ada orang namanya Tuhan. Jadi kalau dia nikah, berarti nikah istrinya si Tuhan. Kalau dia punya anak, anaknya anak Tuhan. Kalau dia cucu Tuhan. Ini kacau nih. Ya, antara kebebasan sipil dengan itu masalah. Kalau anak namanya Selamat Hari Raya, namanya Selamat Hari Raya. Kalau dia dipanggil pas jauh-jauh hari raya, orang ketawain. Selamat Hari Raya, belum, masih jauh Pak, Lebaran masih 4 bulan lagi. Ya, dibully lagi dia. Jadi nggak mudah. Ngasih nama anak itu hak asasi, namun jangan susah-susah. Kasihan anak. Oke, kembali. Itu masalah kebebasan sipil, civil liberties ya. Sekarang kalau kebebasan politik apa artinya? Political liberties kira-kira. Ada yang bisa beri contoh apa tuh kebebasan politik? Kebebasan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk dipilih dan memilih. Ya, betul, Pak. Bedanya kebebasan politik pada zaman Orde Baru dengan zaman sekarang apa, Pak? Kalau zaman Orde Baru itu kita memilih, tetapi dengan tekanan. Contohnya abang saya kerja di BUMN di Riau, kerja di perusahaan minyak. Nah, mereka wajib memilih kuning gitu. Ya, Pertamina. Ya, wajib memilih kuning. Nah, ketika memilih yang lain, ancamannya adalah mutasi atau diberhentikan. Ya. Dan yang lucu zaman dulu, milih itu bukan hari libur, hari kerja, dan nyoblos di kantor. Jadi lucu. Zaman Orde Baru, sejak tahun 67 sampai 68 sampai dengan 98, nyoblos itu di kantor mil. Jadi yang di PN ada TPS di PN, TPS di Kejaksaan, TPS di Pertamina, TPS di Kementerian Lembaga Negara. Bukan hari kerja dan di absen. Jadi bayangkan Bapak sekalian. Kalau nyoblos di kantor, bebas nggak kira-kira? Bu Risma pernah nyoblos nggak di zaman Orde Baru, Bu? Pemilu di PN? Saya jadi hakim. Zaman Orde Baru belum, Pak. Saya, Pak. Jadi hakim.
Belum. Saya masih 99, saya masih kuliah, Pak. Masih semester berapa itu saya. Ya. Heeh. Jadi belum nyoblos ya. Karena zaman Orde Baru begitu lucu. Dulu nyoblos itu di kantor. Jadi yang kasihan ASN atau PNS ya. Kalau PNS nyoblos di kantor, nggak mungkin nyoblosnya kecuali yang Golkar. Karena kan di absen, dan ketahuan kalau nyoblos nggak Golkar, ketahuan. Misalnya, karena teman saya ketahuan nyoblosnya P3. Dia PNS di perikanan, di pertanian. Akhirnya karirnya mandek. Oh, dianggap dia subversif. Dianggap dia melanggar, dianggap itulah, ya dianggap tidak setia dengan Pancasila dan UUD 45 zaman dulu, kalau nggak memilih Golkar ya, zaman dulu. Yang lucunya juga dulu ada namanya Santi Aji Pancasila. Jadi sebelum nyoblos itu ada penataran cara-cara mencoblos yang benar. Itu akhirnya jadi joke, jadi bercandaan. Cara nyoblos yang benar gimana zaman Orde Baru? Pertama datang ke TPS, kemudian datang ke bilik suara, kemudian ke masalah nyoblos itu mah nomor 2 katanya. Nanti yang nomor 2 itu Golkar. Nomor 1 P3, nomor 2 Golkar, ketiga PDI tanpa P. Di zaman Orde Baru tidak pernah ada, Golkar tidak pernah kalah selama 32 tahun. Nggak pernah kalah. Kalah pertama kali ya pada tahun 99 yang dimenangkan oleh PDI tambah P. Seterusnya sampai sekarang Golkar nggak pernah menang. Yang menang 2004 yang menang Demokrat, 2009 juga Demokrat, 2014 kembali PDIP, 2019 PDIP. Golkar tidak pernah menang setelah itu, karena dulu memang dikawal oleh sistemnya. Bahkan dulu nggak perlu lembaga survei untuk mengetahui siapa pemenang pemilu. Nah, sebentar. Oke. Jadi zaman itu tidak perlu survei, karena sebelum survei udah ketahuan yang menang pasti Golkar. Zaman sekarang kan beda-beda. Sekarang survei politik tergantung siapa ininya. Kalau lembaga survei A yang menang partai B, kalau yang lembaga survei B yang menang capres A, yang lembaga survei C yang menang, karena kadang-kadang sekarang bisa dibeli, itu bisa diarahkan zaman sekarang lembaga survei. Dulu nggak usah survei udah ketahuan siapa pemenangnya. Maka sebelum pemilu pun sudah ketahuan siapa yang menang, karena semua diatur ya pada zaman Orde Baru. Oke, itu skor kebebasan ya. Sekarang kita lihat barometer demokrasi menurut Bullman. Barometer demokrasi itu kualitas demokrasi itu, teman-teman sekalian, itu ada 3 hal yang membuat demokrasi itu bisa diukur ya. Ukuran pertama adalah freedom alias kebebasan, kemerdekaan. Kedua adalah kontrol atau adanya fungsi kontrol, pengendalian. Tiga adanya equality, adanya kesetaraan ataupun persamaan ya. Jadi ada freedom, kemerdekaan, ada kontrol, pengendalian, dan juga ada equality alias kesetaraan. Nah, barometer demokrasi itu, kualitas demokrasi itu ada 3 prinsip tadi. Ada kemerdekaan, kemudian kebebasan, ada pengendalian, dan ada equality yang turunan lagi. Jadi ada 3 hal yang 3 fungsi harus berjalan. Pertama adalah ada individual liberties, kebebasan sipil. Kedua ada rule of law, hukum harus berjalan. Kemudian ada public sphere, ada ruang publik harus bisa berpartisipasi, ada public sphere. Kemudian pada fungsi kontrol itu harus terjadi kompetisi yang sehat, ada kompetisi yang sehat ya. Kemudian mutual constraint. Orang harus punya punya hambatan yang sama, punya peluang-peluang yang sama. Hambatan yang sama, peluang-peluang yang sama. Kemudian governmental capability, kemampuan kepemerintahan. Kemudian pada bagian equality, itu fungsinya adalah harus ada transparansi alias keterbukaan, adanya partisipasi, ada peran serta masyarakat, dan akhirnya harus ada namanya representasi alias perwakilan ya. Jadi 3 fungsi itu.
Jadi pada bagian kemerdekaan, adanya kebebasan sipil, kemudian rule of law, adanya public spheres. Harus dijamin setiap orang itu benar-benar bebas. Kemudian ada rule of hukum yang sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima. Rule of law. Jadi, tapi ini di kita pun sekarang susah ya. Hukum masih melihat siapa orangnya dan siapa nggak betul-betul berjalan ya. Jadi secara teori kita tuh rule of law, kita negara hukum, tapi di lapangan tidak selalu ya. Tidak semua kasus sampai ke meja hakim, nggak semua kasus sampai ke kejaksaan, tidak semua kasus sampai ke pengadilan, tidak semua kasus, tidak semua kejahatan diadili. Kadang-kadang selesai, kadang-kadang nggak pernah terberitakan ya. Mungkin dilakukan oleh orang-orang yang punya uang ataupun punya kekuasaan. Kadang-kadang ketika orang kecil, orang lemah, mudah untuk diproses. Ketika dia mungkin anak pejabat, anak pimpinan, susah sekali diproses. Jadi secara teori rule of law, namun di lapangan kadang-kadang yang berlaku adalah politik sebagai panglima. Kemudian public spheres, orang harus dijamin punya ruang publik ya, ruang publik untuk bisa berekspresi. Jadi jangan hanya dimonopoli oleh orang-orang yang kaya atau orang-orang yang punya kekuasaan, harus istilah public spheres, ruang publik. Kemudian juga kontrol, harus ada kontrol ya, artinya harus ada kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat. Kayak sekarang contohnya DPD itu termasuk sehat ya, Dewan Perwakilan Daerah. Karena kan sekarang berapa provinsi Indonesia? Provinsi nambah ya. Terakhir 34, sekarang berapa? Ada tambahan lagi di Papua. 38, Dok. Nambah 4 lagi ya provinsi ya? Iya, Dok. Ya kan dulu ada 34, zaman saya bahkan 27, sekarang nambah jadi 30, 34, sekarang 38. Dan setiap provinsi itu jatahnya sama untuk itu 4 orang. Ini adil. Cuma kalau DPR kan tidak, melihat jumlah penduduknya. Jadi ada yang sangat banyak. Apa provinsi yang paling banyak perwakilannya di DPR? Provinsi mana yang paling banyak perwakilannya di DPR pusat? Karena paling banyak penduduk ya. Apa provinsi yang paling banyak penduduk ya di Indonesia? Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat kedua, Jawa Timur ketiga, Jawa Tengah keempat, barulah Banten masih kalah sama Sumatera Utara ya. Sumatera Utara kemudian Sulawesi Selatan juga cukup banyak, selebihnya sedikit ya. Jadi DPD contoh ada yang semuanya sama, tapi kalau DPR kan lihat jumlah penduduk. Juga mutual constraint, ada hambatan yang sama. Jadi kalau demokrasi itu setiap orang punya hak yang sama dan punya hambatan yang sama. Mutual constraints. Juga ada kemampuan governmental, kemampuan pemerintahan. Jadi ada fungsi kontrol. Orang bisa punya kontrol, bisa ikut mengendalikan pemerintahan secara sehat. Yang ketiga ada equality, ada kesetaraan. Ada transparansi, kemudian partisipasi dan representasi. Ada transparansi ataupun transparan, kemudian partisipasi, keterlibatan, dan representasi alias perwakilan. Transparansi, partisipasi, representatif. Makanya sekarang kita kan bagi ASN harus laporan LHKPN ya, laporan harta kekayaan pejabat tinggi negara LHKPN. Bahkan istri saya pun di BUMN juga laporan LHKPN atas nama transparansi. Nah, boleh ada orang yang pendapatan ajaib walaupun gajinya standar. Mana ada masalah di Jakarta. Kepala Satpol PP punya kekayaan 25 miliar, Kasatpol PP. Lebih tinggi dari kekayaan gubernur, dari kekayaan sekda, kekayaan menteri. Orang bingung, bagaimana caranya Bapak punya kekayaan 25 miliar? Orang mikir pasti korupsi. Tapi dia bilang enggak, saya pintar bisnis tadi ya. Jadi gaji saya gunakan untuk diputar ya, untuk beli tanah, beli properti, beli aset, akhirnya lama-kelamaan nambah. Jadi memang gaji pegawai DKI paling tinggi di Indonesia ya. Gaji PNS DKI itu paling tinggi. Sekarang saya anggota Dewan Riset DKI selama 3 tahun, dilantik oleh Gubernur DKI zamannya Pak Anies. Jadi saya tahu
Berapa gaji PNS di DKI? Startingnya mulai berapa gaji pertama dia ketika jadi PNS di DKI? Plus tunjangan-tunjangan kira-kira berapa? Bisa take home-nya 19 juta DKI itu. Gaji PNS pertama fresh graduate dari S1. Gaji tahun pertama ini kalau sudah PNS 19 juta dengan tunjangan macam-macam. Gaji pokok sama ya PNS. Tunjangannya jadi take home dia 19 juta. Itu gaji dia pertama. Gimana gaji dia tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, apalagi sudah jadi jabatan struktural, jadi camat, jadi sekretaris, wali kota, lebih gila lagi. Jadi karena tahun pertamanya 19 juta, ini menimbulkan kecemburuan. Termasuk mungkin Kementerian Keuangan pun besar ya take home-nya buat gaji pegawai. Tapi ya nggak tahu kalau di Batam tinggi nggak tunjangan pegawai. Gaji SKPD berapa gaji SKPD? Jadi transparansi, kemudian partisipasi, kemudian representasi, ada perwakilannya. Ini equality. Dan indeks demokrasi Indonesia tidak sangat bagus maupun tidak sangat jelek. Kita masuk kategori flawed demokrasi. Demokrasi sifatnya agak cacat ya. Cacat. Kita tidak sangat otoriter, namun juga tidak sangat bebas. Demokrasi kita demokrasi, namun demokrasi agak cacat. Demokrasi kita agak cacat, alias agak, ini menurut penilaian lembaga asing tentang demokrasi. Skornya 6,48. Disebut flawed demokrasi alias agak-agak cacat. Ya. Negara yang paling demokratis lagi-lagi negara di Eropa Utara. Paling tinggi indeks demokrasinya, yaitu Norwegia, Finlandia, Iceland, dan Swedia. Norwegia, Iceland, dan Swedia, indeks demokrasinya paling tinggi sedunia. Sementara indeks demokrasi paling rendah sedunia adalah negara di Afrika, yaitu CAR, alias Central African Republic, kemudian DRC. Apa DRC? Ada yang tahu singkatan DRC? Apa DRC? Democratic Republic of Congo. Democratic Republic, jadi alias Republik Demokrasi Kongo. Namanya doang demokrasi, tapi nggak demokrasi deh. Kemudian North Korea adalah negara yang paling tidak demokratis. Yang paling rendah itu adalah Afrika Tengah, kemudian Republik Demokratik Kongo dan Korea Utara karena melakukan dictatorship ya, yang disebut paling rendah demokrasinya. Oke, ada kasus-kasus lain. Ini saya bypass dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan atau ada sharing. Izin Pak Dokter. Ya, silakan. Sekarang kan yang lagi isu, yang lagi hangat juga baru-baru ini kan masalah pemilihan parpol, bukan lagi pemilihan anggota yang diwacanakan oleh anggota KPU. Ya. Nah, ini agak-agak menarik juga, karena banyak juga partai politik itu malah menentang isu yang dilontarkan oleh anggota KPU terhadap sistem pemilihan yang kemungkinan akan dilakukan oleh KPU tahun 2024 ini. Nah, mungkin itu Pak Dokter. Ya, itu kembali ke zaman Orde Baru Pak, namanya proporsional tertutup ya. Jadi kita nggak tahu siapa calon-calonnya, kan? Kita hanya milih parpol. Jadi kita kembali ke tahun Orde Baru karena kita hanya milih parpol, kita nggak tahu siapa orang-orangnya. Dan kita pun nggak tahu mereka akan milih presiden yang mana, karena kita percaya sama parpol. Dan semua orang yang terpilih sebagai anggota kita. Ini jadi menurut saya agak mundur sih. Agak mundur. Cuma bagusnya mungkin lebih irit, lebih hemat ya. Pemilu serentak ini lebih hemat. Cuma juga menjadi korban kemarin kan anggota KPU banyak yang meninggal ya. Karena capek. Menghitung sampai 2 hari berturut-turut lah segala macam, akhirnya nggak kuat meninggal, banyak yang meninggal dan sebagainya. Jadi karena capek emang karena saya dulu mantan ketua KPU di Bangkok, zaman saya sekolah S3 di Bangkok, saya ketua KPU itu di Bangkok. Saya pernah juga jadi anggota pengawas pemilu dan jadi itu melelahkan. Bangkok cuma 5.000 orang. Banyak yang menghitung sampai ribuan, sampai kalau di
Ya, mungkin di KPPS mungkin 200-an lah. Bisa ngitung sampai berapa malam-malaman ya. Jadi kalau memilih dengan parpol mungkin lebih simpel, lebih murah, lebih gampang. Cuma kita nggak tahu siapa yang dipilih. Jadi ibaratnya beli kucing dalam karung, Mbak. Nggak ketahuan kucingnya, ya beli karung doang. Sementara kalau memilih parpol dan orang, ketahuan nggak ada fotonya, ada parpol ketahuan, lebih transparan. Jadi ini tinggal, tapi kan itu belum resmi kan, masih wacana aja yang dilempar oleh Ketua KPU Hasyim Asyari ya. Oke, silakan, ada lagi? Dan yang lain silakan. Bebas saja. Izin dok. Ya, silakan Pak Suko. Ya, Suko. Jadi izin terkait hak asasi manusia yang terkait beragama tadi dok. Kita di Indonesia kan terdapat Jemaah Ahmadiyah dan juga Syiah. Apakah itu alasan dari pemerintah sehingga tidak ada keputusan melarang atau tidak, sehingga sifatnya masih abu-abu, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan itu kesulitan menjadi potensi ini konflik di tengah masyarakat, karena masyarakat ada yang menolak, ada yang ini, sementara ketegasan dari pemerintah tidak ada. Apakah dasar dari hak asasi manusia itu sehingga kita tidak bisa menentukan melarang seperti itu, dok? Terima kasih, dok. Iya, terima kasih Pak Suko. Ini sangat bagus pertanyaannya. Yang nggak boleh itu kan terorisme ya, terorisme, ekstremisme, kekerasan ya. Kalau masalah ideologi kan sifatnya subjektif dan cair ya. Subjektif, cair, kecuali nyata-nyata dilarang oleh negara seperti PKI, komunisme ya. Yang lain kan tidak dilarang gitu. Hanya apalagi dia juga tidak dianggap berbahayanya. Mungkin masalahnya negara tidak punya kewenangan buat menghakimi ajaran. Kecuali nyata-nyata itu sudah dianggap bertentangan dengan Pancasila UUD 45 kayak komunisme ya. Cuma kayak Ahmadiyah ataupun Syiah, di kalangan ulama pun berbeda pendapat ya. Ada mengatakan itu, ada fatwa ulama mengatakan keluar dari Islam, dianggap bukan Sunni, ada yang mengatakan bagian dari Islam. Beda-beda. Mungkin fatwa ulama MUI Jawa Timur, MUI Pusat beda-beda. Jadi menghukumi tentang Syiah dan Ahmadiyah. Apalagi Syiah pun tidak tunggal ya. Syiah itu juga punya berbagai macam kelompok yang beda-beda. Ada yang Imam 12, ada Syiah Rafidah, ada Syiah apa, juga Ahmadiyah, ada Ahmadiyah Lahore, Ahmadiyah yang Qadiani, Ahmadiyah yang London, segala macam beda-beda. Jadi negara mungkin jangan menghakimi ideologi, yang menghakimi itu adalah mungkin majelis ulama ya. Jadi kan rujukan oleh masalahnya, ulama pun berbeda pendapat gitu. Ulama beda pendapat terkait dengan aliran-aliran tersebut. Jadi memang di lapangan jadi bingung, aparat bingung ya. Ini gimana caranya nih? Dia anggap haram, dianggap sesat tidak, tapi juga ulama pun nggak tegas mengatakan dia bagian dari agama yang diakui atau tidak. Akhirnya memang di banyak tempat konflik. Yang paling banyak konflik itu adalah di Jawa Timur, Jawa Barat, Depok termasuk, Jawa Timur di Madura, konflik Syiah Sunni di Sampang, konflik Ahmadiyah di Pandeglang, di Depok, di mana-mana, karena gara-gara itu, karena ketidakjelasan. Karena agama yang diakui oleh negara hanya 5. Nah, Ahmadiyah itu bagian dari Islam atau bukan? Itu sampai sekarang belum selesai. Syiah itu bagian dari Islam atau bukan? Sampai sekarang belum selesai. Tergantung ulama yang mana dan Syiah yang mana. Syiah banyak gitu. Syiah itu banyak. Ahmadiyah juga ada beberapa nggak tunggal. Jadi yang mana yang diakui sampai sekarang jadi pertanyaan. Jadi mungkin sebaiknya memang harus ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama yang sifatnya satu sama untuk semua. Kenyataannya tidak bisa. Ulama juga belum sepakat menghukumi aliran-aliran tersebut. Ini yang jadi masalah. Di sisi lain negara masih mengakui yang 6 tadi. Akhirnya ketika ada agama yang lain atau aliran kepercayaan, akhirnya mungkin dicatat sekarang sudah bisa dicatat di catatan sipil untuk anaknya. Tapi untuk legalisasinya gimana akhirnya di lapangan? Harus KTP mereka boleh nggak mengisi yang lain? Boleh nggak KTP kita kosong? Boleh nggak sih? KTP kita kosong, dia nggak punya agama. Boleh nggak mengosongkan kolom agama? Kira-kira di Indonesia. Boleh nggak kira-kira? Tidak. Berarti orang harus punya agama. Iya.
Gimana kalau dia nggak mau punya agama? Atau dia agamanya pengen ganti setiap bulan gimana? Akhirnya orang harus banyak bermain dengan formalitas, ya, formalitas. Karena ada anak muda sekarang lebih aneh lagi. Mungkin kita nih di sini ada yang udah senior, tapi juga ada milenial nih. Ada teman-teman yang mungkin baru lulus S1 atau masih milenial. Sekarang ada tren yang agak-agak menarik di Indonesia, yaitu banyak anak muda yang nggak mau nikah, nggak mau punya anak, kawin mau, nikah nggak mau, punya anak nggak mau, istilahnya child free segala macam. Kemudian juga karena buat nikah buat apa sih? Karena mungkin beda agama juga segala macam. Dan juga berpikir buat emang orang harus nikah, emang orang harus punya anak dan sebagainya. Jadi apa yang dipikirkan oleh generasi saya, generasi Pak Nicholas barangkali beda dengan anak-anak milenial disebut Gen Z. Karena mereka mikirnya udah beda, generasi digital udah beda mikirnya. Yang buat kita aneh, buat mereka nggak aneh gitu. Buat kita mungkin unik, buat dia biasa aja gitu. Dan ini yang mungkin harus disikapi, termasuk apa masalah tadi, agama. Buat mereka agama tidak sangat penting buat anak sekarang barangkali, tidak sangat penting. Buat negara, buat orang-orang tua masih sangat penting ya. Bahkan provinsi kayak Aceh pun unik ya. Sana ada mahkamah syariah. Yang pengadilan agama bisa mengadili perkara pidana di sana, cuma di Aceh. Yang lain nggak bisa. Karena Aceh mengakomodasi hukum pidana Islam dan Nah, Aceh mengakomodasi syariat Islam, yang lain nggak ada di Indonesia kecuali Aceh. Ini menarik. Mungkin pengadilan agama lain hanya perkara muamalat, keperdataan. Aceh bisa mengadili pidana. Ini unik nih. Bahkan perkara perkosaan, pelecehan seksual di Aceh bukan ranah PN, ranah pengadilan agama. Ini menarik. Jadi ranahnya PN diambil sama pengadilan agama untuk hanya di Aceh saja. Itu tidak semuanya. Itu perkara 10 delik disebut jarimah. Mandat dari Konun alias Perda Aceh. Ini menarik. Jadi akhirnya masalah agama ini jadi hal yang sampai sekarang nggak selesai di Indonesia. Bisa nggak orang nggak beragama? Bisa nggak orang punya agama lebih dari satu? Bisa nggak orang menikah beda agama? Jadi antara tarikan-tarikan HAM dengan tarikan ini, atau mungkin sekarang KUHP lah. Mungkin saya tanya ke Ibu Jaksa. Ada 2 jaksa tadi. Siapa tadi satu lagi? Ada bercalon jaksa ya, Bu. Apa beda antara KUHP yang baru dengan yang lama, Bu? Bu Triyanuarti. KUHP 2022 dengan KUHP yang lama bedanya apa? Kalau yang KUHP yang baru ya Pak ya, kalau saya lihat secara umumnya kayaknya lebih ke mengatur ke lebih privat lagi, lebih teliti lagi seperti itu Pak. Tapi kami masih pakai yang lama sih Pak saat ini. Ya, sampai 3 tahun lagi ya. Iya. Ya, di mana bedanya, Bu? Misalnya banyak hal yang mengatur, contohnya satu ya Pak ya, misalnya kayak memasuki pekarangan lebih melindungi lagi Pak, kalau saya lihat Pak, melindungi hak orang, lebih detail lah, lebih itu. Kalau yang KUHP yang lama lebih ke secara umum aja. Jadi kita harus menafsirkan lagi, ini bisa nggak, ini nggak. KUHP yang baru kayak lebih detail lagi gitu Pak. Lebih detail ya. Iya Pak. Oke, siapa lagi tadi calon jaksa? Pak apa Herfian ya? Siapa tadi calon jaksa tadi? Bu yang mulia deh, Bu yang mulia. Bu Risbarita. Bedanya apa, Bu? KUHP yang baru dan KUHP yang lama bedanya apa? Ada beberapa perbedaan, Pak. Untuk pemidanaan sendiri kan dia sudah tidak lagi kepada positivisme, dia lebih ke apa namanya itu yang istilahnya Pak Propcip itu Pak, itu ada di pasal 1, walaupun memang tidak ada pidana tidak ada perbuatan yang bisa pidana kecuali sudah diatur, itu tetap dibuat di legalitas. situ ya. Legalitas tetap dibuat, saya baca kemarin. Kemudian ada beberapa hal yang merupakan ranah privat itu diatur seperti diatur di dalam KUHP, contohnya tidak boleh dipidana orang yang hidup bersama seperti itu. Itu masuk juga Pak ya. Kemudian yang jadi kontroversi Pak, yang inilah Pak yang kemarin itu ya, mengenai hewan itu Pak yang masuk ke dalam ini, dalam pekarangan, walaupun sebenarnya di dalam KUHP lama juga sudah diatur. Ada, iya. Iya. Ada perbedaan. Saya juga belum baca, tapi saya belum baca semuanya Pak.
Tapi kemungkinan besar yang pernah saya dengarkan langsung dari Prof Edi Iya, OS Hiare ya Wamenkumham ya. UGM ya Pak ya, waktu kami pelatihan itu untuk tipikor itu nanti dimasukkan ke dalam KUH pidana dengan perbedaan sistematika pasal 2 dengan pasal 3 itu dibenarin. Saya memang belum cek Pak, saya hanya baca sekilas-sekilas gitu Ya. pasalnya Ya. gitu, belum semuanya karena kan 3 tahun Pak setelah diundangkan. Perlu Ya. sosialisasi katanya supaya nanti bisa diundangkan, tetapi dari ini ada plus minus sebenarnya Pak. Karena diharapkan dengan adanya KUHP baru ini Pak, tidak lagi terjadi seperti sekarang ini pemidanaannya, supaya lebih menekankan kepada keadilan yang restoratif seperti itu sepertinya Pak. Ya. Pak, terima Ya, kasih. betul ya. Jadi saya termasuk, saya bukan tim perumus, cuma saya berteman dengan banyak tim perumus. Di kampus saya pun ada 3 orang tim perumus KUHP. Ada Prof. Topo Santoso, Prof. Hakristuti, dan Ibu Dr. Surastini. Jadi saya berguru sama mereka. Jadi perbedaan paling utama antara KUHP 2022 yang sudah jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan KUHP tahun 1917, karena yang itu kan tahun 1917 adalah adanya yang sekarang ini memang sangat humanis ya, lebih humanis dan murni produk bangsa Indonesia, bukan peninggalan kolonial. Kemudian memperkenalkan banyak keadilan restoratif, tadi bilang sama Ibu Rizwita, betul, keadilan restoratif diperkenalkan betul. Bahkan sekarang orang tidak harus semua berujung dengan pidana. Sekarang ada namanya tindakan. Dulu kan hanya ada pidana pokok, pidana tambahan. Karena tambahan tindakan dan juga sekarang tidak ada istilah kejahatan dan pelanggaran. Yang ada adalah tindak pidana. Tidak dibedakan antara tindakan kejahatan dengan pelanggaran. Ada tindak pidana saja. Dan jadi semua itu dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali dengan nyata-nyata dianggap kelalaian dan kecelakaan, tapi semua dianggap terjadi dengan sengaja. Lalu sangat memperkenalkan restoratif justice dan sangat membatasi hukuman mati. Hukuman mati masih ada, namun sangat dibatasi. Bahkan diperkenalkan masa percobaan 10 tahun. Orang tuh nggak akan dieksekusi sebelum 10 tahun. Ya. Jadi bisa berubah pula. Divonis mati, dia nggak boleh dieksekusi. Tunggu 10 tahun dulu, siapa tahu dia bertaubat, jadi baik, bisa berubah jadi seumur hidup, atau 20 tahun bisa berubah ternyata. Jadi ini karena tekanan luar negeri begitu luar biasa ke Indonesia. Akhirnya kita undang-undang ini pun mengakomodasi pidana mati sangat dipersulit di undang-undang baru ini, dipersulit. Kemudian juga perlindungan pada korban, pada anak-anak luar biasa. Jadi sebenarnya banyak yang menarik. Walaupun juga ada beberapa pasal yang kontroversial ya, tentang menghina pejabat negara, penghinaan terhadap lembaga negara, perlindungan penghina presiden dan sebagainya, itu mungkin kontroversial. Cuma ya harus ada ya, cuma tinggal tergantung siapa yang berkuasa saja ya. Juga ada kebebasan pers dan segala macam, juga menarik kalau kita baca di situ. Ya, pasal tentang delik kesusilaan pun juga ada yang menarik ya. Jadi yang menarik sekarang terkait dengan delik kesusilaan adalah perkosaan sekarang berubah normanya. Perkosaan tidak hanya memasukkan alat kelamin ya, tapi bisa menggunakan yang lainnya. Jadi ada pergeseran makna perkosaan, dan tidak hanya terjadi antara laki-laki ke perempuan. Di situ hanya disebut setiap orang, bukan laki-laki perempuan. Artinya bisa jadi perempuan bisa nggak perkosa laki-laki, Bapak Ibu sekalian? Atau bisa nggak perkosa sama jenis? Tidak. Perkosa sama jenis bisa terjadi. Laki perkosa laki, cewek perkosa cewek bisa tidak kira-kira? Bisa. Bisa. Tapi di undang KUHP yang lama susah. Ibu ini pernah nggak mengadili perkara 285 yang sesama jenis, pernah terjadi tidak, Bu? Tidak pernah. Biasa korban pasti perempuan, pelaku pasti laki-laki, dan harus ada harus ada alat kelamin yang masuk ke alat kelamin yang perempuan. Tapi di KUHP yang baru itu ada perubahan norma, tidak hanya menggunakan alat kelamin, bisa menggunakan mulut, entah tangan ataupun alat bantu yang lain. Dan juga setiap orang, artinya bisa terjadi perempuan juga bisa dikenakan pasal perkosa kalau merkosa laki-laki. Karena pada ada kejadian di Bengkulu, seorang ibu RT akhirnya menggoda anak-anak laki-laki yang suka datang ke rumahnya sampai dicabuli oleh si ibu RT itu. Tapi karena anak kena pasal undang-undang anak, nggak kena pasal perkosaan.
Jadi bisa menarik ya, ada perubahan norma. Dan juga sesama jenis pun akhirnya bisa diadili, karena bisa terjadi kejahatan terjadi sesama jenis ya. Karena ada hubungan seks kaum homoseksual atau kaum lesbian bisa terjadi suka sama suka, kalau nggak suka sama bisa disebut perkosaan ya kalau nggak ada konsen. Jadi diakomodasi tidak hanya laki perempuan, bisa juga dengan sesama jenis. Tapi sekarang belum bisa dilihat karena masih menunggu pemberlakuan 3 tahun lagi ya, KUHP itu. Nanti kita lihat akan seru 3 tahun lagi. Akhirnya saya pun mengajar pidana pun akhirnya harus merubah banyak PowerPoint ya, karena KUHP sekarang entah 3 tahun nggak kepake 3 tahun lagi. Maka harus banyak berubah. Juga sekarang diperkenankan ada tindakan di samping adanya pidana tindakan. Bisa kerja sosial. Jadi betul-betul mengakomodasi keadilan restoratif. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai jam berapa ya, Bapak sekalian? Bisa sampai jam berapa biasanya? Sampai jam berapa? Jam 9, Bang. Jam 9 ya? Oke, kita dikit lagi. Sebentar, saya izin ke WC dulu ya. Harus ke WC dulu sebentar.
Oke, baik kita lanjutkan. Maaf tadi menunggu. Eh, Bisa dilihat slide-nya. Oke, sekarang kita bicara masalah tentang HAM ya. HAM itu oke, saya bypass saja. Ada namanya prinsip-prinsip fundamental dari HAM, alias HAM itu hak asasi manusia itu sifatnya universal, tapi kadang-kadang juga dilaksanakan susah universal ya. Jadi tidak selalu universal. Kemudian inherent, alias melekat kepada keberadaan manusia. HAM itu lahir bukan ketika manusia, bahkan ketika masih janin, masih embrio di ibunya atau di rahim ibunya, dia sudah disebut sudah punya hak asasi manusia. Universal, kemudian juga inherent, kemudian juga inalienable, tak dapat diganggu gugat. Dan HAM juga menjamin dignity alias martabat, dan HAM itu menjamin equality alias kesetaraannya. Karena pertanyaan saya pertama, apakah HAM itu universal? Sama saja. Apakah HAM itu di mana-mana sama atau tidak kira-kira? Apakah HAM yang ada di luar negeri bisa kita copy, paste, sama rata, sama rasa, sama tempat, sama waktu dengan di Amerika, dengan di Indonesia kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Apa HAM yang susah dilaksanakan di Indonesia misalnya? Siapa yang bisa beri contoh? Silakan, siapa yang bisa beri contoh? Ada yang mau sharing, silakan. Silakan mau sharing. Siap, Dok. Silakan, Nicholas ya. Pemberlakuan HAM di setiap negara itu tidak selalu sama. Karena tadi kita juga bahas bahwa ada kualitas pelaksanaan HAM di masing-masing negara. Misalnya ketika kita mengunjungi Korea Utara gitu, ada keterbatasan yang tidak bisa, yang harus kita patuhi sesuai dengan kebijakan di negara tersebut. Yeah. Kemudian juga di Singapura misalnya, seorang jurnalis berkunjung ke Singapura, itu biasanya agak sulit, dan kalau jawabannya nggak tepat, biasanya nggak diizinkan untuk masuk ke Singapura karena dianggap agen pemerintah Indonesia. Gitu. Yeah. Nah, kemudian di Indonesia pelaksanaan HAM itu juga belum berjalan dengan baik. Misalnya saja ketika pemilihan agama lah gitu, Dok. Seandainya anak yang belum dewasa atau sudah dewasa sekalipun, ketika dia berpindah agama ke agama yang berbeda dari orang tuanya, itu juga sulit, Dok. Yeah. Gitu. Kemudian juga kebebasan untuk berpendapat. Gitu. Ketika apalagi di era sekarang ini kan, salah berpendapat langsung berperkara kita. Kena undang-undang ITE.
Ya, nah Undang-Undang ITE. Kebebasan pers yang bersyarat juga sekarang semakin sulit diperoleh. Gitu. Makanya Aliansi Jurnalis Independen salah satunya melakukan aksi atau kegiatan terhadap KUHP yang baru, terutama yang berhubungan dengan kebebasan pers. Iya. Gitu, Dok. Oke, makasih Pak Nicholas. Jadi memang universal itu hal yang sifatnya sulit. Menyamakan semua dengan di Indonesia itu juga nggak susah juga. Contohnya kemarin di Piala Dunia Qatar. Apa yang beda ketika ada World Cup di Qatar dengan diselenggarakan di negara lain, bedanya apa? Ada yang tahu ya? Kenapa Qatar jadi berbeda? Penyelenggaraan kejuaraan dunia sepak bola sedunia di Qatar sekarang beda. Bedanya apa? Karena dia pakai HAM juga. Yang izin Pak, kalau yang saya tahu mengenai LGBT ya, jadi apapun tentang LGBT pada pelaksanaan World Cup kemarin dilarang, baik itu topi ataupun ya apapun lah itu yang berbau LGBT itu dilarang. Yang saya tahu itu aja sih. Iya, ini larangan kampanye LGBT. Dia membuat pasukan Jerman kesel, akhirnya tutup mulut ya. Di foto mereka tutup mulut. Akhirnya kalah juga sih. Kemudian juga yang nggak boleh adalah minuman keras ya. Minuman keras tidak boleh dikonsumsi di stadion. Karena ya Qatar negara Islam ya. Apalagi nggak boleh di Qatar ketika Piala Dunia. Menggunakan pakaian terlalu seksi pun dilarang ya. Ya ini banyak supporter negara-negara barat yang kecewa ya. Kita udah nggak boleh minum bir, nggak boleh alkohol, nggak boleh pakai pakaian seksi, nggak boleh pula kampanye LGBT. Tapi ya Qatar punya hak karena negara gue, kata Qatar, terserah gue dong, negara gue gitu lah. Karena kita kan harus menghormati tuan rumah di mana itu tinggal ya. Jadi HAM itu memang akhirnya susah untuk universal. Jadi disampaikan oleh Pak Nicholas tadi ya, mungkin banyak yang di tempat lain boleh, di kita nggak boleh. LGBT misalnya. Kira-kira Indonesia bisa tidak mengesahkan pernikahan sama jenis di Indonesia? Bisa nggak kira-kira? Susah. Jangankan nikah sama jenis ya. Mungkin melihat orang LGBT aja kita sebagian orang udah nggak terima. Lihat laki-laki gandengan atau lihat perempuan gandengan biasa ya. Kalau lihat cowok gandengan kan agak aneh. Lihat apalagi kalau tapi kalau di luar negeri biasa ya. Di Inggris, di Prancis, di Jerman, Belanda, lihat cowok ciuman tengah jalan biasa. Di sini gimana kalau di Indonesia lihat laki-laki ciuman? Tempeleng ya. Digampar, dilempar batu. Di sana biasa. Di kita lihat cowok ciuman tengah jalan bisa digampar, diteriakin, wah dibakar bisa dibakar di sini mah. Di sana biasa. Terus nama HAM. Lihat perempuan ciuman berdua di sana bisa nggak di sini di Indonesia kira-kira? Laki perempuan ciuman. Nggak bisa ciuman berbeda jenis di depan umum aja udah. Iya. Laki karena perempuan ada nilai-nilai agama. Iya. Cowok cewek mungkin laki perempuan suami istri ciuman itu udah aneh. Atau orang pacaran ciuman bibir itu aneh. Tapi cuman cewek ke cewek, bibir atau cowok ke cowok, lebih aneh lagi, bisa dibakar kita mungkin. Tapi di sana di tempat lain tuh itu hal yang wajar ya. Saya sekolah di Belanda ya. Saya pernah berkali lihat laki-laki cowok ciuman di stasiun kereta. Cuma ciuman cuma model French kiss gitu yang hot banget gitu. Ini cowok sama cowok udah sama-sama maco. Sama-sama di kita kan agak ngondek, agak melambai, agak melehoy, di sana enggak. Sama-sama laki-laki tampangnya gitu. Jadi mereka ciuman dengan begitu mesra di depan orang biasa aja ngeliatnya. Di kita mungkin dibakar. Atau jadi susah untuk universal itu karena akhirnya ada nilai-nilai lokal ya. Apalagi kira selain LGBT yang di Indonesia suka diterima. Ya tadi bicara tentang Pak Nicholas bicara bisa nggak anak murtad pindah agama dari orang tuanya atau orang tuanya murtad ya di Indonesia tidak ada hukumannya yang menghukum masyarakat ya. Kita tidak menghukum orang murtad di Indonesia, nggak ada pasalnya. Di Malaysia ada. Di Malaysia orang nggak boleh murtad, terutama Muslim.
Nggak boleh, bisa kena pengadilan syariah di Malaysia. Tapi kalau Indonesia nggak ada dalilnya. Karena itu bukan negara agama. Orang boleh murtad. Cuma yang menghukum dia biasanya keluarganya atau masyarakatnya. Negara nggak akan menghukum. Sama kayak kawin beda agama. Yang melarang itu negara atau agama? Negara melarang nggak orang beda agama? Tidak. Negara RI melarang tidak orang nikah beda agama kira-kira? Nah, saya jawab nggak? Sebentar. Negara nggak pernah melarang ya. Yang melarang itu adalah hukum agama. Negara nggak mengatur tepatnya. Sama negara tidak mempidana LGBT di Indonesia. Tidak ada undang-undang yang mempidana LGBT kecuali di Aceh. Di Aceh kena. Tapi di KUHP pun yang baru nggak ada LGBT yang nggak akan tidak bisa mempidana LGBT. Di Aceh jelas ada konun jenayat nomor 6 tahun 2014. LGBT di sana bisa dipidana. Itu pun yang berhubungan seksual ya. Kalau sekedar di tengah dia gandengan tangan itu nggak akan dipidana, hanya mungkin dicemooh masyarakat. Maksudnya berhubungan seksual bisa dipidana di Aceh. Tapi di bagian lain di Indonesia nggak bisa. Itu orang Aceh dia ke Sumatera Utara, dia 1 meter dari perbatasan Aceh, dia udah nggak kena hukum. Karena cuma hukum hanya untuk di Aceh saja. Misalnya ada pasangan homoseks, dia melakukan perbuatan homoseksual, 1 meter dia orang Aceh melakukan di Sumatera Utara nggak akan kena hukum karena lihatnya adalah locus delicti. Tapi kalau dia di Aceh kan hukuman cambuk itu masalah. Jadi beda-beda. Murtad, aborsi itu juga hal yang di Indonesia beda-beda penghukumannya. Ada lagi yang lain kira-kira teman-teman? Apa hak yang di Indonesia susah dilaksanakan? Kalau di Aceh, aktivitas ekonomi itu dihentikan pada saat sholat Jumat atau pada saat azan. Kalau di tempat lain kan enggak. Ya, itu lebih ke himbauan, bukan hukum, Mbak. Karena sekarang saya ke Aceh 2 kali tahun ini, sekarang sudah lebih cair sih. Maka di sekeliling Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Aceh, ketika azan pun orang masih beraktivitas dan nggak semua nutup toko, nutup pintu ke masjid. Aceh sekarang sudah semakin cair sih. Dulu iya, tapi kan itu bukan sifatnya bukan undang-undang, lebih himbauan sih, himbauan. Ya, satu lagi mungkin yang susah dilaksanakan di Indonesia adalah tentang hak, sebatas mana hak anak itu punya kebebasan ya. Hak anak itu sejauh mana sih? Hak anak lawan hak orang tua. Karena kalau di luar negeri, kalau sudah masuk usia 18 tahun, anak itu sudah punya legal rights, hak hukum ya. Dia nggak bisa diintervensi kadang-kadang bahkan oleh orang tuanya. Bisa nggak anak dilarang merokok setelah 18 tahun? Orang tua melarang anak ngerokok, bisa nggak 18 tahun di Amerika atau di Eropa? Kira-kira. Nggak bisa, karena dia sudah jadi pribadi hukum. Di kita masih bisa, karena di kita anak selamanya anak kan. Anak itu selamanya anak di Indonesia, di sana enggak. 18 tahun dia sudah punya pribadi hukum. Di kita sampai nikah pun masih anak kita. Bahkan kita kadang ikut campur urusan menantu, urusan apa segala macam, karena kita ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih apa ke anak cucu. Di luar nggak kayak begitu. 18 tahun dia sudah merdeka. Bahkan dia bisa bawa pacar sampai tidur di rumah bisa gitu. Coba gimana kalau dia terjadi di Indonesia? 18 tahun, ayah, mah izin ya aku bawa pacarku nginep di kamar. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, gampar. Digampar. Dari kakak, Pak. Dikeluarin dari kartu keluarga. Di sana biasa, bahkan di sana, Dek, hati-hati Dek ya, tolong bawa kondom ya. Gitu. Padahal gitu aja. Jadi setelah 18 tahun dia merdeka. Bahkan kalau masih perawan umur segitu dipertanyakan. Lu cewek betul, lu cowok betulan lu. Jadi di sana biasa. Jadi kalau mungkin 18 anaknya bawa pacar ke rumahnya, ayah, bunda, izin ya aku bawa pacar, nginep semalam segala macam. Oh ya hati-hati ya pakai kondom ya segala macam. Begitu. Di kita nggak mungkin kan, digampar anaknya mungkin. Orang tuanya stres dan sebagainya. Jadi memang beda kultur dan beda aturan.
Jadi makna HAM itu tidak bisa dilaksanakan secara sama walaupun perintahnya universal. Pelaksanaannya susah untuk universal. Universality kemudian inherent, melekat, inalienable, tidak dapat dikesampingkan. Ada 5 hak yang tak dapat dikesampingkan dalam situasi apapun. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Apa hak yang nggak bisa dikesampingkan dalam situasi apapun? Karena hak HAM itu bisa dilanggar. Contohnya kita boleh dilarang hak kita untuk bebas bergerak ketika zaman PPKM yang baru dicabut Pak Jokowi. Kita nggak boleh kemana-mana setelah jam 6 malam. Kita nggak boleh restoran wajib tutup jam 8, dan kemudian keluar wajib pakai masker, wajib vaksin sampai booster segala macam. Itu PPKM. Tapi sekarang sudah berubah. Jadi dulu kita boleh sekolah online segala macam. Namun ada 5 hak yang tidak dapat diganggu-gugat atau dapat dilanggar dalam situasi apapun. Apa itu kira-kira? Hak hidup, Ya, 1. Apalagi, Pak? hak berpendapat, masih bisa dilanggar, Pak. Atau dikurangi masih bisa. hak hidup. Ada namanya 5 hak yang tak dapat 5 hak yang tak dapat diganggu-gugat. Hak untuk beragama. Ya, itu. Lebih pas hak untuk bebas berkeyakinan ya. Karena nggak semua orang punya agama. Ada yang bahkan mengangkat diri dia sebagai nabi, ada. Saya punya mahasiswa yang mengaku diri sebagai nabi. Akhirnya diketawain teman-temannya. Dan dikejar polisi kemana-mana. Tapi hak dia itu, walaupun ngaco ya. Walaupun gila, ya dia punya hak untuk gila. Kalau kekayaan intelektual, Pak? Itu masih bisa ditunda. Oh, masih. Artinya ya mungkin bisa ditunda sementara gitu. HKI gitu. Karena yang undang-undang hanya menyebut 5 hak apa aja. Tadi disebutkan oleh Pak Nicholas, pertama hak hidup, betul ya, hak hidup. Kedua, hak bebas berkeyakinan. Apa lagi? Hak untuk berusaha, Dok. Itu bisa dibatasi, Pak. Pas COVID bisa. Hak bagi habis musibah dan gempa bumi, kalau masuk bisa ditunda pemberlakuannya. Ada 3 lagi. Ini ada di UUD 45 sih. Namanya hukum, persamaan gimana? Persamaan di mata hukum. Itu bisa diganggu gugat, bisa dibatasi. Contohnya nggak semua orang bisa menggunakan riders sih. Nggak semua orang bisa menggunakan strobo atau sirine. Ya hanya ya bisa dibatasi lah. Jangan punya pendapat. Dan bermufakat. Ya, hak untuk bermusyawarah dan mufakat. Itu bisa ditunda, Pak. Kalau pandemi bisa ditunda. Atau bisa dibatasi. Kalau zaman perang bisa dibatasi. Tapi ini yang zaman pandemi pun nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dilarang. Pak, Jadi kalau ada penegakan undang-undang dasar berarti kesejahteraan termasuk dong? Itu juga bisa ditunda itu. Gitu. Apa coba? Ada di 45 pasal 28. Berserikat dan berkumpul. Bisa ditunda pas pandemik. Pasal 28 ya? Bisa ditunda. 28 sekarang jadi 10 Pak isinya, Pak. Oh iya, organisasi. Setelah jadi amandemen sekarang udah ada 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi 10 sekarang. Dulu cuma 2, sekarang jadi 10 sih. Ada 3 lagi adalah hak untuk hak untuk tidak disiksa. Dalam situasi apapun orang tidak boleh disiksa. Ini hak disebut yang tak dapat diganggu gugat. Situasi apapun tidak boleh. Kemudian apa 2 lagi? Nikah. Tahu. Menikah bisa ditunda loh, Pak. Pandemik.
bisa ditunda atau bisa dialihkan tempatnya, venue-nya, bisa dibuka. Karena kejadian kemarin pas pandemi, orang nggak boleh ngundang, akhirnya undangannya online. Hak untuk tidak budak, ya betul, tidak menjadi budak. ya bebas dari slavery. Orang bebas, orang tidak boleh diperbudak dalam status apapun. Yang terakhir apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Ada yang tahu? Ada di mana 5? Ini hak untuk tidak didakwa dengan dasar hukum yang berlaku surut, alias non retroaktif. Ini kurang lebih ya 5 hak ini. Jadi ini disebut sebagai hak yang tak dapat diganggu gugat dalam situasi apapun. Hak hidup, hak bebas berkeyakinan, ya orang boleh tetap dalam situasi apapun dia boleh beragama, boleh tidak beragama, boleh agamanya double dan sebagainya, itu hak dia. Hak hidup, bebas berkeyakinan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak didakwa dengan dasar hukum yang berlaku surut, itu hak yang sudah harga mati, nggak boleh. Yang lainnya masih bisa ditunda. Bahkan orang masih bisa ditunda untuk pemilu, bisa ditunda untuk keluar rumah, nikah pun bisa ditunda. Tunda, dikurangi jam pengunjungnya bisa karena pandemik misalnya, atau situasi darurat bisa. Oke, itu hak yang. Kemudian berikutnya, dalam HAM itu ada 2, ya. Ada hak, ada kewajiban, ada rights, ada duties. Ada rights, ada duties, ada hak, ada kewajiban. Dalam HAM ada hak dan kewajiban, jadi tidak sekedar hak, juga ada kewajiban. Bahkan kewajiban itu juga di Indonesia setara dengan hak ya. Kewajiban setara dengan hak. Hak itu muncul ketika ada hak maka ada kewajiban. Hak bagi satu orang berarti kewajiban bagi orang lain. Ya, kadang-kadang hak itu juga sifatnya saling berhubungan ya. Karena saling berhubungan. Karena kadang-kadang contohnya, kadang-kadang kita kan milih-milih ya. Ketika seorang duda menikahi janda punya anak 2 atau 3, kira-kira dia harus ngurusin anaknya atau hanya mengurusi ibunya aja kira-kira? Itu satu paket atau beda paketnya? Satu paket. Satu Satu paket. paket. Bisa nggak? Saya hanya mau nikah sama kamu, aku nggak mau ngurusin anak kamu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu resiko dia. Kalau Iya. nggak mau ya udah jangan nikahin janda. Itu resikonya gitu ya. Atau kadang-kadang kan anaknya ada yang katakan punya kebutuhan khusus. Jadi punya dia suka sama seorang janda tapi punya difabel, anaknya berkebutuhan khusus. Si anaknya nggak mau anak kamu difabel. Aku hanya mau kamu, nggak mau ngurusin anak kamu. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena dalam waktu ada kewajiban. Jangan kadang-kadang kita hanya mau enaknya aja gitu ya. Dan makanya hak itu sifatnya interconnected, saling berhubungan. Dalam hak anak ada hak orang tua, dalam hak orang tua ada hak anak juga gitu ya. Kalau ingin nikahi janda ya juga satu paket, urus anaknya juga, jangan cuma ngurusi anaknya. Kadang-kadang sama kayak dalam kehidupan keluarga. Banyak laki-laki siap jadi suami tapi tidak siap jadi ayah. Siap jadi pacar nggak siap jadi suami. Siap jadi suami nggak siap jadi ayah. Begitu punya bayi nangis malam-malam pura-pura tidur, penyakit laki-laki. Ya nggak ada, apalagi bapak-bapak muda, anak saya udah gede-gede, 3 anak saya udah kuliah. Jadi mungkin teman-temannya yang berumur begitu bayi nangis malam-malam pura-pura tidur. Ya bangun ya, gantian ya, pura-pura tidur. Istri teriak-teriak, bangun ya, aku udah ngantuk, pura-pura tidur. Itu kayak gitu. Jadi siap jadi pacar nggak siap jadi suami, siap di sini nggak siap jadi ayah. Atau sebenarnya ibu-ibu, sama juga ibu-ibu. Ada yang mengalami baby blues juga kalau macamnya. Atau nggak siap jadi ibu. Siap jadi istri nggak siap jadi ibu. Siap jadi pacar nggak siap jadi suami istri. Yang bapak sama. Udah punya istri masih senang main game. Masih melihara pacar-pacar lama. Masih punya pacar-pacar lama. Masih mendatangi pacar-pacar lama. Stalking pacar lama di Instagram, di Twitter, di Facebook segala macam, di TikTok. Punya akun WeChat, punya akun OnlyFans, punya akun apa lagi Bigo Live segala macam.
Laki-laki udah punya anak, punya bini, ngapain punya akun micet gitu kan, mencurigakan. Ini harap dicek ya ibu-ibu sekalian, harap dicek HP suaminya punya nggak akun micet atau akun Bigo Live atau akun OnlyFans. Kalau ada berarti berbahaya. Karena biasanya orang-orang jomblo nggak jelas yang punya akun micet ya. Biasanya untuk urusan yang enggak. Karena untuk komunikasi biasa ya pakai WhatsApp aja atau anak muda pakai Line ya. Nah, pakai Line, orang tua pakai WhatsApp atau mungkin pakai apa? Ada yang kontak-kontakan orang pakai micet, mencurigakan. Harap kontrol konten, karena walaupun nggak semua pasangan terbuka ya. Ada yang diprotek pakai PIN, pakai password. Oke, kembali ke sini. Jadi dalam hak itu ada kewajiban. Bisa kewajiban dari pasangan, dari keluarga, dari negara, dari masyarakat, dari swasta juga bisa. Dalam hak itu ada kewajiban. Ada human rights, ada rights, ada duties. Ada hak, ada kewajiban. Kemudian ada 5 kewajiban negara, yaitu untuk menghargai HAM, mempromosikan HAM, memajukan HAM, memenuhi HAM, mencegah terjadi pelanggaran HAM, dan juga untuk melindungi HAM. To respect, menghargai, to promote, memajukan, to fulfill, memenuhi, to prevent, mencegah, to protect, melindungi. Yang pertama, apa contohnya hak yang cukup negara cukup respect aja, nggak usah ikut campur, cukup menghargai. Contohnya apa? Bapak Ibu sekalian. Tidak mencela agama orang lain. Ya, negara nggak usah ngatur apa agama rakyat. Negara nggak usah ngatur. Mau rakyatnya agama apa, itu bukan urusan negara. Jadi ini negara nggak usah ngatur. Rakyat bebas beragama. Agamanya apapun harus dibebaskan selama tidak mengganggu orang lain. Itu prinsipnya. Selama tidak mengganggu orang lain. Apalagi kira-kira contoh negara cukup diam saja. Ketika negara diam, negara benar. Ketika pemerintah diam, pemerintah malah bagus. Berarti dia tidak mengintervensi. Contohnya apa? Apa contohnya? Jika negara diam, negara sudah benar. Memilih pasangan hidup, Dok. Ya, betul. Pernikahan. Negara nggak boleh ngatur, kamu nggak boleh nikah sama dia, nggak boleh. Orang tua bisa nggak menolak pasangan hidup anaknya, kira-kira Pak, ke orang tua? Orang tua masih punya hak ya, tapi negara tidak. Negara nggak boleh ngatur pasangan hidup orang lain, tapi orang tua masih bisa. Karena orang tua punya kewajiban secara agama, secara sosial buat memiliki pasangan terbaik ya. Kita kan nggak ingin anak kita nikah sama berandalan gitu ya. Atau nikah sama playboy kagak jelas gitu ya. Atau jadi negara kita masih punya hak sebagai orang tua sih. Jadi karena dalam rangka melindungi anak gitu. Yang nggak boleh kan memaksakan deh. Memaksakan nggak boleh. Apalagi yang negara nggak boleh maksa, harus cukup menghargai agama rakyat, pasangan hidup rakyatnya. Apalagi negara nggak boleh intervensi. Putusan politik, Dok. Memilih. Ya, betul. Negara nggak boleh intervensi. Rakyatnya nyoblos partai apa nggak boleh. Ini kejadian pelanggaran tahun zaman Orde Baru ya. Negara ngatur harus pilih Golkar. Kalau enggak berarti kamu melanggar. Jadi disebut melanggar stabilitas nasional kena undang-undang subversi. Makin parah lagi. Itu hak sangat pribadi sekali. Apalagi dulu mencoblos itu pada hari kerja dan di tempat kerja. Gimana orang berani nyoblos yang lain? Kan orang cari aman daripada di penjara, daripada kasih karir susah. Jadi to respect ya, menghargai. Kemudian to promote, memajukan ya. Negara punya kewajiban untuk memajukan, to promote, to respect, to fulfill, to prevent, to protect. Promote itu memajukan, fulfill itu untuk memenuhi, prevent itu mencegah, protect itu melindungi. Itu memajukan HAM, memajukan pendidikan, memajukan kesejahteraan rakyat, memajukan kesehatan, fulfill memenuhi hak-hak warga tertinggal, terdiskriminasi dan sebagainya, prevent mencegah pelanggaran HAM, protect melindungi anak-anak yang berkebutuhan khusus, melindungi anak-anak yang jadi korban kekerasan dan sebagainya. Jadi ada 5 kewajiban negara: menghargai, memajukan,
memenuhi, mencegah, dan melindungi. Kemudian ini slide terakhir ya, slide berikutnya untuk besok saja, sudah pukul 9 ya. Jadi HAM itu dalam Deklarasi Vienna tahun 93 adalah ada 3 sifat HAM. Pertama adalah indivisible, interdependent, interrelated. Indivisible, interdependent, interrelated. Tidak dapat dipisah-pisah, terdapat saling berhubungan dan saling berhubungan dan sangat saling tergantung dan saling berhubungan. HAM itu indivisible, nggak bisa dipisahkan, interdependent, saling tergantung dan saling berhubungan dan saling tergantung. Contohnya apa HAM yang tidak dapat dibagi-bagi? Indivisible. Contoh yang tadi ya, kalau nikah sama seorang janda atau dengan duda, harus ngurus juga anaknya, jangan cuma ngurus ibunya doang atau ngurus bapaknya doang. Nikah dengan duda cakep, duren ya, dengan duda keren. Duren anak 3, yang 2 kebutuhan khusus, yang 1 enggak. Akhirnya yang perempuan hanya mikir, aku cuma nikah sama kamu, aku nggak mau ngurus anak kamu. Nah, padahal itu satu paket ya. Menikah sama saya harus ya terima anak saya apa adanya gitu. Karena itu indivisible. Atau dalam kekuasaan, dalam hak anak ada hak orang tua juga. Ada hak juga, atau orang tua nggak boleh membeda-bedakan anak gitu ya. Nah, misalkan anaknya paling cakep, yang cakep dikasih banyak uang, kasih pendidikan yang bagus, yang kurang cakep nggak sedikit kasih. Nah itu nggak boleh. Hak anaknya sama, walaupun mungkin fisiknya beda-beda. Kemudian interdependent, HAM itu saling tergantung ya, saling tergantung HAM itu, saling tergantung. Artinya ya tadi hak orang tua tergantung hak anak tergantung hak orang tua. Hak kesehatan tergantung hak untuk bebas mendapatkan jaminan sosial misalnya. Kemudian pengungsi itu juga punya hak atas kesejahteraan, tapi dia punya hak juga atas kewarganegaraan. Karena ketika orang nggak punya warga negara, dia ada dalam kesulitan. Jadi indivisible, interdependent, saling tergantung, dan interrelated, saling berhubungan. Itu HAM dalam Deklarasi Vienna tahun 1993 di Austria. Oke, cukup mungkin untuk hari ini. Ada pertanyaan? Iya dok, saya ingin tanya 2 pertanyaan. Pertama terkait penelantaran orang tua. Ada beberapa kasus orang tua misalnya di Kabupaten Bintan itu ditelantarkan oleh anak-anaknya, kemudian diambil oleh pemerintah dan tinggal di rumah bahagia namanya di Kabupaten Bintan. Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan saya, apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Kemudian yang kedua, terkait pemilih disabilitas pada pemilu. Nah, pemilih kelompok disabilitas ini kan memiliki hak yang sama seperti masyarakat pemilih yang normal. Nah, tetapi dalam prakteknya pada saat pemilu mereka tidak terdaftar pertama, kemudian terdaftar tetapi tidak sulit menggunakan hak suara karena keterbatasan fisik gitu, sehingga hak mereka tidak dapat digunakan pada saat pemungutan suara. Satu lagi dok, yang ketiga, apa konsekuensi, pertanyaan saya ini dok, konsekuensi ketika negara atau kelompok atau perorangan melanggar HAM? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertama tentang penelantaran orang tua ya. Yang kedua tentang kebutuhan khusus ya. Ya. Penelantaran orang tua. Dua tentang hak orang-orang kebutuhan khusus. Dalam pemilu
Yang ketiga terkait dengan apa tadi ketiga? Yang ketiga, apa konsekuensi Ya. terhadap pemerintah, kemudian kelompok tertentu maupun orang yang melanggar HAM terhadap seseorang, HAM seseorang. Ya. Oke, makasih Pak Nicholas. Yang pertama, itu menandakan orang itu pelanggaran HAM, jelas itu pelanggaran HAM ya. Bahkan juga mungkin, tapi masalahnya tidak semua pelanggaran HAM, tidak semua kejahatan ataupun tindak pidana. Karena tindak pidana kan yang terumuskan dalam undang-undang, atau dalam KUHP, dalam undang-undang, masalahnya tidak semua pelanggaran HAM itu diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang jadi masalah. Mungkin melanggar HAM, namun tidak dianggap kejahatan karena tidak di undang-undang nggak menyatakan sebagai kejahatan. Nah, kalau kita belajar hukum itu ada 2 jenis kejahatan ya. Ada mala inse, ada mala prohibita dalam teori hukum pidana. Ada jahat karena emang jahat dari sananya. Karena melanggar hati nurani rakyat itu namanya mala inse, jahat secara nurani, melanggar HAM semua orang. Tapi ada mala prohibita, jahat karena dianggap jahat oleh negara, oleh hukum negara. Masalahnya, tidak semua pelanggaran HAM itu disebut kejahatan atau nggak semua disebut tindak pidana. Saya tanya Bu Hakim atau Bu Jaksa nih, pernah nggak mempidana orang yang menelantarkan orang tuanya? Kena pasal berapa? Gitu? Bisa nggak kena pasal KDRT? Bisa nggak KDRT dikenakan? Undang-Undang 23 tahun 2004. Pernah nggak mempidana orang KDRT gara-gara anaknya orang tua ditelantarkan? Pernah nggak Bu Jaksa atau Bu Hakim? Belum pernah. Belum pernah sih, Pak Pak. Dokter. Belum pernah? Belum pernah. Belum. Kalau melantarkan anak pernah? Pelantaran anak? Melantarkan anak. KDRT? KDRT paling kekerasan, Pak. Kalau melantarkan belum pernah. Kalau kekerasan Belum pernah? pernah. Bu Hakim nggak pernah juga? Nggak pernah mempidana orang karena melantarkan anak? Tidak pernah, Pak. Itu lebih ke nafkah kali, Pak, ya, perdata. Kekerasan ekonomi? Iya, nggak pernah ya? Pidana nggak pernah. Ya, Pak. Karena karena di lapangan ini kejadian banyak orang tuh telantarkan. Kasus kemarin di Malang, Pak, ya, jadi heboh. Karena ibunya dititipkan di panti jompo. Kan jadi heboh tuh tahun lalu. Ibunya sampai curhat, anaknya banyak, cuma tidak anaknya sibuk semua. Ibu dititipkan di panti jompo. Alasannya karena kami nggak punya uang, kami nggak bisa ngurus, dan kami serahkan ibu di panti sampai meninggal dunia. Begitu bunyinya. Ibunya tersinggung dan akhirnya viral ke mana-mana. Ibunya marah ya, dan curcol. Saya ini seperti dibuang anak saya. Katanya dibawa jalan, ternyata dikirim ke panti jompo. Saya baru tahu, saya dikirim ke panti jompo. Dan yang bikin orang marah gara-gara surat perjanjian antara sang anak dengan pengelola panti rumah jompo. Siap untuk menyerahkan ibunya sampai meninggal dunia. Jadi ditelantarkan tidak, cuma orang anak nggak mengurus itu, sudah orang sudah menghujat luar biasa, apalagi kalau sudah ditelantarkan ya. Nah, ini masalahnya mungkin pasal KDRT sih, cuma nggak pernah ada yang menggunakannya karena sulit rumusan pasalnya sulit kadang-kadang. Kalau KDRT kan ada deliknya sulit juga. Mungkin ya tadi kata Bu Hakim ya, lebih ke perdata atau mungkin pengadilan agama, subjek untuk bercerai, tapi bukan subjek untuk dipidana. Jadi ini melanggar HAM betul. Cuma tidak semua pelanggar HAM itu diatur oleh undang-undang, itu yang jadi sulit, Pak. Kayak dulu, kalau kita, misalnya, menutup jalan untuk kondangan, ya, itu melanggar HAM tidak? Tapi tanpa izin masyarakat setempat. Menutup jalan buat sunatan, massal, pengajian, apalah, segala macam, atau untuk, mungkin kalau orang musibah kematian masih toleransi, ya. Tapi kalau untuk kondangan, ditutup jalan setengah, jalan raya ditutup setengahnya. Untuk kondangan, pengajian, sunatan, itu melanggar HAM. Di undang-undang baru itu kejahatan, KUHP yang baru bisa dipidana, walaupun pidana denda ya. Di yang lama kan susah, apalagi kadang-kadang di Indonesia ini kan orang sensitif, karena saya sering kesel sih gara-gara itu ya. Saya lagi buru-buru pengen keluar, tempat itu tutup lagi. Udah bilang gue diundang kagak, dia nggak ngundang saya dapat berisiknya doang. Nggak dapat makan, enggak dapat berisi doang, dapat organ tunggal, dangdutnya, dia ngundang saya enggak. Jalan ditutup oleh sama dia. Kalau kita sindir, malah digalakan dia. Kita yang digebukin.
Dia bilang, "Ini rumah gue, tapi jalan bersama masalahnya kan." Jadi kita kan susah nutup jalan dianggap hak dia karena itulah. Jadi nggak di undang-undang KUHP baru diatur itu kejahatan, tindak pidana. Yang lama mungkin nggak terlalu jelas. Itu mungkin undang-undang jalan ya. Jadi jadi nggak semua hak itu diatur memang. Juga hak orang berkebutuhan khusus kayak itu harus dijamin ya, dalam pemilu orang punya kebutuhan khusus memang. Sebagian orang punya kebutuhan khusus, semuanya tunanetra, tunawicara, tunagrahita, ya, ataupun multiple disabilitas ya, ataupun orang punya orang dengan autisme segala macam itu harus dijamin gitu. Ya. Perkara dia nggak bisa nyoblos itu bukan urusan lain nih, dibimbing, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan dihilangkan hak dia gitu. Karena jangankan kami di kampus ini kami menerima tunanetra, berapa orang mahasiswa tunanetra, juga ada yang menggunakan kursi roda, nggak masalah. Dia punya hak sama selama dia tembus SBMPTN, lulus SMPTN, lulus tes, dia punya hak gitu. Perkara itu yang mungkin nggak menerima kedokteran ya. Kedokteran, farmasi itu nggak menerima tunanetra. Boleh nggak FK menolak kedokteran menolak tunanetra? Melanggar HAM tidak? Gimana kira-kira? Ketika Fakultas Kedokteran menolak masuk tunanetra, melanggar HAM tidak? Atau farmasi? Boleh nggak menolak? Kalau kedokteran kayaknya enggak melanggar. Karena malah masuk akal ya. Masuk Karena ini akal. kan berurusan hukum kan masih bisa diatur ya. Hukum tidak memerlukan fisik yang prima gitu. Tapi kalau kedokteran, ya dokter kan harus nyawa orang, ini masalah nyawa, jangan setengah-setengah ya. Atau farmasi, kalau dia tunanetra, mohon maaf tunanetra kan ya dia harus mungkin mencampur obat segala macam, harus melihat obat dengan bagus nggak. Jadi kalau bisa nyawa orang juga akhirnya farmasi, TNI, Polri nggak boleh tunanetra. Ada nggak hakim tunanetra atau jasa tunanetra? Nggak ada ya? Tak ada, Pak, tidak ada. Panitra ada, Panitra, Bu? Panitra juga tidak, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada Panitra. Ada jurusita tunanetra, jurus sumpah, ada tunanetra? Nggak ada itu, Bu. Tidak ada, Pak. Kalau tenaga TU, tenaga usaha, ada tunanetra? Sejauh ini yang saya lihat belum ada, Pak, tidak ada. Tidak ada ya? Tapi boleh nggak menerima tunanetra sebagai pegawai non-hakim, non-jaksa, ya sebagai pegawai administrasi, boleh tidak? Menerima telepon misalnya? Dalam peraturannya, Pak, selama ini belum ada, Pak, dimasukkan Belum ada, disabilitas, belum ada, Pak, dalam seleksi. Ya, karena kalau swasta malah ada ya. Kan 1% harus dicadangkan buat di Undang-Undang Ketenagakerjaan, di 1% digunakan untuk penyandang disabilitas ya. Terutama yang mereka bisa tetap bisa misalnya mungkin penerima telepon barangkali atau pengirim pesan dan sebagainya. Karena bagian dari HAM juga ya. Untuk kerja-kerja yang sifatnya terkait dengan fisik ya mungkin kayak polisi, tentara, dokter, apoteker ya mungkin harus ya tidak boleh disabelkan terkait dengan nyawa manusia. Oke, jadi harus tetap dijamin sih Pak Nicholas ya, nggak ada alasan untuk melanggar hak orang dengan disabilitas. Yang ketiga, konsekuensi terhadap pemerintah kalau melanggar HAM ya tergantung. Pemerintah bisa dihukum ya, tapi walaupun hukum pemerintah kan nggak bisa lewat, pemerintah kan bukan badan, dia badan publik bukan perseorangan ya. Ya ada mungkin lebih bisa mungkin diwakilkan kepada orang yang mewakili pemerintah tersebut contohnya, tapi juga bukan hukuman badan ya. Tidak bisa memenjara kepala daerah hanya gara-gara melanggar HAM rakyat, misalnya menggusur orang tanpa hak. Nggak bisa gubernur dipidana hukuman badan. Tapi mungkin bisa dalam bentuk ya mungkin keperdataan ya, ganti rugi ataupun apa. Tapi sekarang ada mekanisme, ada class action, ada gugatan warga negara, citizen lawsuit, ada macam-macam ya. Dulu apa namanya seperti itu ya. Kalau jadi itu ya, negara nggak bisa dihukum, tapi negara bisa dihukum dalam hukum badan tidak, tapi hukuman dalam bentuk ya denda ataupun gugat yang lainnya. Jadi konsekuensi atau mau minta maaf. Misalnya negara pernah melakukan kekerasan terhadap minoritas, terhadap diskriminasi, negara bisa minta maaf, bisa memberikan ganti rugi, memberikan hak-hak tertentu itu bisa. Jadi tetap pemerintah tidak kebal hukum. Pemerintah bisa melanggar HAM dan pemerintah pun tidak kebal hukum. Kalau memang salah ya bisa dipidana walaupun tidak berupa hubungan badan, tidak bisa apa? Bukan hubungan badan. Hukuman badan, kemudian lain lagi hubungan badan. Mulai error nih. Kamis malam. Hukuman badan, hubungan badan nggak konsen ya.
Ada harus dipenuhi malam ini, Pak. Oh siap, malam Jumat ya. Kalau nggak melanggar HAM, Pak. Melanggar HAM pasangan itu, kalau tidak penuhi. Aqua Iya. dulu, Pak Dokter. Aqua kurang. Ya. Oke, makasih. Itu mungkin bagian jawabannya. Oke, silakan ya. Ini saya cukupkan supaya Ibu Bapak bisa memenuhi kewajiban yang lain ya. Kewajiban malam Jumat. Kewajiban Jumat malam. Kalau nggak melanggar HAM itu. Melanggar HAM yang lain. Kecuali yang jomblo banyak-banyak berdoa aja. Doa, olahraga aja. Supaya pasangan bisa dilaksanakan. Yang jomblo ya banyak olahraga dan berdoa aja lah. Itu kelamaan doa pegel juga sih. Semoga segera dapat jodoh lah yang jomblo. Oke, itu aja. Jadi besok masih kuliah. Semoga kita bisa mulai jam 5. Kalau enggak kita semoga karena dan juga hari Sabtu presentasi ya kelompok. Ini berapa orang semuanya? Ada berapa kelompok? Pak. Berapa semuanya, Mbak Areni? 13. 13, Pak. 13 mungkin dibagi dalam 4 kelompok kali ya. 4 kelompok. Ini Pak, untuk sebelum perkuliahan sebelumnya kami sebenarnya sudah memilih kelompok, tapi itu cuma 3. Oh 3. Kalau Bapak mau lagi boleh. 3 sama nggak kelompok-kelompoknya? Kalau mata kuliah lain semua sama Pak. Satu kelompok itu 4 orang, jadi 3 kelompok. Oke. Jadi kalau 3 kelompok akan ada berapa? 5. Boleh, oke lah. Satu kelompok Oke, ada apa? 2 kelompok 4, 1 kelompok 5. Salah, 2 kelompok, 2 kelompok 4, 1 kelompok 5. Kamu dibikin 4 kelompok ya? Boleh Pak? Karena kan ke Sabtu kuliahnya jam 9 sampai jam 1 ada. Di 2 kelompok masing-masing setengah jam. Iya setengah jam, ya cukup waktu. Boleh, Pak. Tapi bisa juga dibikin 5 kelompok sih. Ini 5 kelompok aja deh. Oke gini Pak, sebelumnya sama mata kuliah sebelumnya kan sama Bu Rina. Kalau Iya. sama Bu Rina itu ada kelompok lain sendiri. Kebetulan beliau sendiri yang menetapkan kelompoknya gitu. Itu satu kelompok isinya 2 orang. 2 orang. 2 orang terus sedikit. Ini berarti dibikin 5 kelompok. Masing-masing ada ya 4 kelompok 3 orang, 1 kelompok 2 orang. Nah, jadi 5 kelompok ya Pak? 5 kelompok ya. Topiknya apa hari besok pagi saya WA Mbak Aryani ya. Boleh Pak. Izin Pak ini untuk HP saya anggota kelompoknya gimana? bebas lah, serah aja. Boleh Pak. Pak Nikolas langsung senyum dia Pak. Kenapa Bang? Kak Fada seneng. HP saya di chat ya, HP saya. Baik Pak, nanti saya minta Pak Nikolas nomornya. Udah saya di chat. Oke, baiklah, makasih. Sampai jumpa besok sore. Terima kasih perhatiannya. Besok nanti saya komunikasi dengan Mbak Aryani dan Pak Nikolas mungkin terkait dengan tugas besok ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Dokter.